Santapan Harian Kamis 9 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengarahkan hati ini kepada terang dan kebenaran sabda-Mu. Kristus, inilah kami. Kami siap untuk menerima dan melakukan isi sabda-Mu. Di dalam terang sabda-Mu, ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 1-11. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Sahabat Santapan Harian, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini menjadi begitu penting di antara para murid Yesus pada waktu itu, sehingga sampai menjadi perdebatan di antara mereka. Bukan hanya mereka, siapapun juga hari ini ingin menjadi yang terbesar di antara yang lain. Yesus tidak kehabisan cara untuk mengajar para muridnya, bahkan dengan sedikit menyentil. Yesus memakai anak-anak sebagai contoh dari karakteristik orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga.
bahkan menjadi yang terbesar di dalamnya. Langkah pertama adalah bertobat, lalu merendahkan diri, seperti layaknya seorang anak kecil. Pertobatan adalah satu hal mutlak yang harus dilakukan dan dialami oleh orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab tempat itu adalah tempat yang kudus, sehingga hanya orang-orang yang telah menyesali dosanya dan berbalik kepada Allah saja yang akan masuk. Sementara untuk menjadi yang terbesar, seseorang harus benar-benar merendahkan diri, layaknya anak kecil di hadapan Tuhan. Yesus juga menunjukkan cinta kasih-Nya yang besar kepada anak-anak yang percaya kepadanya. Anak kecil dengan karakternya yang polos akan sangat mudah disesatkan oleh dunia yang penuh penyesatan ini. Karena itu, Yesus memberi peringatan yang sangat keras akan hal ini. Allah menuntut dengan sangat serius agar setiap orang Kristen menaati Allah untuk hidup kudus dan menjauhi segala dosa. Renungan hari ini menekankan pertobatan dan merendahkan diri sebagai ciri-ciri hidup anak-anak Allah yang menjadi pewaris kerajaan surga. Apakah ada sikap dan ambisi-ambisi yang salah dalam kehidupan kita yang memerlukan pertobatan? Allah menginginkan setiap orang Kristen memelihara kualitas iman dan kehidupan yang kudus dalam seluruh aspek hidupnya. Allah memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, sebab setiap orang rentan terhadap dosa tiap hari. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang telah dikerjakan dan diberikan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikut-Mu dengan keyakinan iman seperti yang dimiliki seorang anak. Ajarkanlah kami untuk memiliki kerendahan hati, sama seperti Engkau yang selalu memiliki kerendahan hati kepada perintah dan kehendak Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.